ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. دين Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara kota kita, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, di depan tadi sudah kita tayangkan betapa luar biasanya ketika kita sebagai seorang pedagang, di mana di sana takaran-takaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang semestinya, maka di sana azab Allah sangatlah pedih ketika kita mungkin tidak bisa menepati apa yang menjadi nidom kita, ya, nidom kita
untuk menjadi seorang pedagang. Di antaranya ada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 152. Di sana sedikit saya sampaikan bahwa di arti dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan seterusnya. Dan di pagi hari ini telah hadir dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Ada beliau, Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Insinyur Heru Sunardi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di samping beliau ada Pak Mei Andrianto STMT selaku KUPTD atau Kepala UPTD Metrologi Legal. Assalamualaikum Pak Heru, ya Pak Mei. Waalaikumsalam Pak Rudi. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Ya Pak Mei, ini sesuatu yang mungkin kita semua setiap hari sebenarnya berkutat dengan masalah ini ya, apalagi ketika kita ada di pasar, di toko dan lain sebagainya. Ini permasalahan ukuran timbangan. Dan kali ini adalah temanya tentang tera ulang, dan ini bagian dari perlindungan konsumen. Sebenarnya selama ini apa saja tera yang dilakukan ini? Apakah setiap kali kita menjadi orang yang membeli alat timbangan tersebut otomatis teranya sudah pasti flat dan lain sebagainya? Mungkin bisa disampaikan Pak Heru, silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar di MTR TV dan Radio Berseda FM, terkait dengan tugas di Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang juga membawai di UPTD Metrologi atau terkait dengan ukuran tera-tera. Intinya kehadiran metrologi di masyarakat itu adalah melindungi konsumen supaya konsumen tidak merasa dirugikan terkait dengan UTTP, yaitu yang berkaitan dengan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Jadi harapannya perlindungan konsumen yang harus ditanggung pemerintah hadir di tengah masyarakat itu, bahwa masyarakat itu kalau beli minyak 1 liter ya memang mendapatkannya 1 liter. Kalau membeli telur 1 kilo ya memang 1 kilo. Nah, itu bagian dari perlindungan, dan harapan kami kalau itu sudah terjalin, terbangun dengan baik, ya nanti antara konsumen dan pedagang itu tidak ada yang dirugikan, artinya semua saling menguntungkan terkait dengan transaksi itu. Ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab pemerintah ya, dari antaranya melalui Dinas Perdagangan dan UPTD Metrologi Legal ini. Dan mungkin bisa juga disampaikan Pak Mei, bagaimana aplikasi ini di lapangan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi memang sudah menjadi mandat dari tugas kami bahwa fungsi dari UPTD Metrologi adalah memberikan pelayanan tera ulang dan pengawasan, Pak. Jadi ya 2 tugas pokok itu yang menjadi domain dari UPTD Metrologi. Jadi dalam hal ini mengenai tera, jadi setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya itu wajib harus ditera. Sehingga barang-barang yang dijadikan sebagai alat ukur, baik itu alat timbang, sebelum diedarkan, ini wajib dilakukan tera dulu, di mana alat itu akan menjadi validasinya untuk dilakukan sebagai alat untuk transaksi perdagangan. Selanjutnya, alat-alat yang sudah dipakai di masyarakat, yang sudah digunakan, juga memiliki kewajiban sebagaimana dituangkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang Metrologi Legal, bahwa alat-alat yang dipakai untuk transaksi perdagangan itu wajib untuk dilakukan tera ulang. Nah, ini menjadi tugas pokok kami
untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, juga memberikan perlindungan di dua sisi, baik dari sisi pedagang, penjual, maupun dari sisi pembeli sebagai konsumen. Kemudian ada tugas lagi yang disebut dengan pengawasan di tempat kami, Bapak. Jadi meskipun itu sudah kita lakukan istilahnya pelayanan, tetap kita juga melakukan pengawasan secara rutin dan reguler, Pak. Bahwa kita akan melakukan pengecekan, terus sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada publik, baik pelaku usaha maupun konsumen, untuk menjamin bahwa undang-undang ini bisa berjalan dengan maksimal. Demikian. Iya. Sebenarnya kalau dari pedagang sendiri bisa jadi karena ketidakmengertian begitu, karena mungkin dia faktor usia dan lain sebagainya. Terus kemudian alat-alat tersebut apakah mengalami penurunan kualitas validasi dari ukuran itu sendiri, meskipun dari pedagang sendiri memang jujur sebenarnya. Apakah itu bisa terjadi, Bapak? Jadi yang namanya alat itu dalam kurun waktu tertentu itu kan pasti ada yang namanya perubahan, ya toh. Karena sering dipakai, ya ibaratnya mobil lah. Mobil itu kalau sudah sering dipakai dalam kurun waktu kilometer sekian, itu kan pasti ada penurunan, ya toh, ada perubahan. Nah, supaya alat ukur dan lain sebagainya, takar itu perubahan-perubahan itu segera diketahui, di Tera itu adalah salah satu jawabannya. Sehingga produk-produk atau peralatan terkait dengan untuk pelayanan transaksi jual beli yang memakai alat ukur dan timbangan, itu keawusan itu kan ada. Bruk kalau ditimbangan, kalau literan ya ciduk, mungkin literannya jatuh. Penyok. Penyok itu kan terkait juga dengan ukurannya. Lah kalau Tera datang hadir untuk mengukur ulang dalam hal pengawasan dan lain sebagainya, itu kan dikandung maksud kembali alat itu sempurna sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dari konsumen yang membeli juga tidak dirugikan, dari pedagang pun juga tidak dirugikan, karena sudut pandang kita mestinya harus dua-duanya. Karena siapa tahu kalau misalkan ukurannya liter, ternyata literannya itu malah kapasitasnya lebih dari 1 liter karena ada beberapa, ya toh, mungkin yang di bawah itu dekok ke bawah, ya toh, akhirnya mereka kan malah 1 liter lebih. Artinya yang dirugikan itu tidak hanya konsumen, namun pedagang juga dirugikan. Sehingga dilakukan Tera ini supaya baik pedagang maupun pembeli itu adil, tidak ada yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir, kalau semua itu ukurannya itu sesuai pas, yang ditetapkan, pasti pas, itu kepuasan konsumen juga, pedagang juga tidak merasa istilahnya itu ya merugikan dari konsumen. Nah, apalagi kalau pasar-pasar tradisional itu yang pedagangnya tua dan lain sebagainya, kadang-kadang itu ya adalah sedikit yang nggak mau ribet, baru asik melayani timbangannya di Tera, tapi itu kan wajib. Nah itu Mas Mei ini yang mempunyai tugas terkait dengan kesadaran pedagang, karena ini bagian dari tugas dari metrologi dan tugas pemerintah yang diamanatkan di Dinas Perdagangan, ya harus mensosialisasi kepada para pedagang itu ya memang harus meluangkan waktu pada saatnya mereka itu harus melakukan Tera. Petugas yang datang ke pasar ini sampai terjun ke pasar-pasar tradisional secara terjadwal ya, mungkin tanggal bulan ini di pasar mana, jemput bola terkait supaya pedagang itu juga tidak merasa rugi waktu harus datang ke kantornya. Petugas-petugas itu langsung jemput bola sampai ke pasar-pasar. Gitu. Dan kesadaran dari para pedagang itu apakah sudah semakin tinggi begitu? Jadi mungkin dia merasa kok ada pembeli yang komplain, sepertinya ini kok jadi sedikit misalnya seperti itu, dan kemudian dia secara sadar beliau meminta mohon ditera ulang Bapak. Nah, seperti ini apakah juga terjadi di para pedagang? Monggo Pak, siapa ini yang izin Bapak. Jadi
sebelum ini saya jawab Bapak. Jadi memang di tempat kami sudah menerapkan sistem jemput bola. Artinya Bapak, Pak Rudi, di tempat kami sudah membagi namanya satuan tugas. Ya. Bahwa masing-masing pegawai kami yang memiliki kewenangan untuk melakukan tera, itu sudah kami bagi tugasnya. Misalkan si Bapak A ini memegang beberapa pasar ABCD. Iya. Dia berkewajiban untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan controlling. Dan juga sekaligus sebagai koordinator pelayanan tera. Sehingga kejadian-kejadian istilahnya ketidaktepatan dalam rangka pengukuran atau penimbangan ini bisa kita tekan. Walaupun itu ya kita tidak bisa mungkin bahwa mungkin tidak 100% ya Bapak, tapi kita berupaya untuk menekan ini menjadi maksimal. Ya. Bahwa kita berkunjung ke pasar itu tidak hanya setahun sekali, tidak, tapi memang secara semakin sering semakin baik. Bagus, ya. Artinya untuk controlling. Nah, ini yang menjadi penting banget untuk diketahui secara publik ya. Kemudian untuk masyarakat jika merasakan wah ini kok timbangannya kurang benar ya, itu yang sampai saat ini masyarakat itu kesadarannya tinggi Bapak. Alhamdulillah. Ya. Apalagi di era sekarang ini ya, zaman di mana orang berinteraksi dengan orang lain begitu sangat mudah. Yang mereka takutkan sekarang malah viral itu. Wah, itu yang akan menghancurkan bisnis mereka. Dan sekarang Pak, kalau yang dulu waktu saya kecil itu, kalau waktu kan kebetulan orang tua saya juga pedagang, banyak di pasar itu yang nyolong timbangan kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau zaman sekarang Pak, tidak keren. Tidak keren. Di era sekarang sudah tidak keren lagi. Ya, terus fasilitas dukungan dari kami secara bertahap Pak, untuk beberapa pasar sudah kita siapkan namanya pos ukur ulang. Oh, di setiap pasar? Ya, sementara masih beberapa pasar karena alat itu juga maaf terbatas, ya? Tidak murah gitu. Jadi kita juga secara bertahap kita akan memenuhi semua pasar. Artinya untuk menjamin masyarakat kalau tidak yakin nanti akan ditimbang di pos ukur ulang itu. Oh, ya. Nah, dengan seperti itu akan ya pedagang akan merasa ini wah nggak bisa main-main lagi lah kalau begitu. Itu yang kita harapkan dan itu kembali lagi sudah tidak keren kalau mencuri timbangan sekarang. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tera ulang, di mana alat Anda mungkin perlu validasi saat ini yang Anda pakai begitu. Telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Kota Kita untuk pagi hari ini. Dan kita masih fokus di tera ulang, tera alat-alat untuk perlindungan konsumen juga. Dan masih bersama tamu kita dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, ada Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Insinyur Heru Sunardi MM, dan beliau Kepala UPTD Metrologi Legal, Bapak Mei Andrianto STMT. Nah, sebenarnya kalau untuk tera ulang sendiri, kalau kita membeli alat ya, timbangan, itu apakah otomatis di sana sudah ada jaminan bahwa keakurasian daripada alat tersebut sudah bisa dijamin? Ya. Jadi produksi alat ukur timbangan itu sebelum dilepas di pasaran, itu kan tahapan terakhir itu harus ada
sertifikasi Tera, bahwa benar alat-alat ini tepat sesuai dengan peruntukannya. Kalau liter ya tepat dengan ukuran liternya, kalau beratnya kilo ya tepat dengan ukuran kilonya, sehingga proses ini harus dilalui. Kalau tidak dilalui, namun sudah dijual di pasar, mereka Menyalahi aturan. menyalahi aturan. Yang kedua, kadang-kadang konsumen sekarang kan juga cerdas. Ya ibaratnya mau beli apakah ini sudah disertifikasi belum terkait dengan teranya, kan seperti itu. Nah, semuanya ini muaranya memang ya sama. Muaranya itu terkait dengan perlindungan baik kalau di sini itu pabriknya, produksinya, dan juga terkait dengan nanti kalau alat itu sudah dilepas di pasaran, digunakan di pasaran, konsumen ini memang benar-benar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ukurannya. Ya, jadi kalau misalkan itu timbangan, ya semua berapa produknya sebelum dijual di pasar, ya wajib dilakukan tera seperti yang sudah dilakukan tera ulang istilahnya. Kalau ini karena barang baru keluar dari pabrik sebelum dilepas, ya itu dilakukan itu. Nah, detailnya nanti Pak Mai pasti akan menjelaskan lebih detail karena personil yang melakukan tera ini kan juga harus mempunyai sertifikat. Tidak hanya sekedar pegawai diberitahu, kalau belum sertifikat mereka juga tidak. Istilahnya itu apa yang dilakukan itu juga tidak legal. Ya, sehingga kalau kita itu menjamin legalitas terkait dengan teras, personil yang melakukan itu juga legalitasnya juga harus ada. Terkait apa? Ya sertifikasinya sesuai dengan apa yang dilakukan ya gitu. Ya. Dan saat ini sebenarnya kalau kita meminta bantuan dari UPTD Metrologi ini apakah berbayar di sana? Izin Pak Kadis. Jadi untuk permohonan pelayanan, Pak, kami sebagai pelayanan publik itu memberikan pelayanan sesuai jam kerja itu mulai pukul 7.30 sampai pukul 3 sore, Bapak. Jadi bagi masyarakat yang memerlukan untuk melakukan memohon pelayanan pengecekan timbangan atau tera, silahkan datang ke kantor kami. Alamatnya mana? Jalan Popda nomor 1 Tapen Nusukan, Pak. Kalau lebih gampangnya ada di selatan itu ya? Proliman Komplang gitu. Ya, Kereta Komplang sebelah sebelahnya, sebelah selatannya yang ke arah terminal dan dekat sungai itu. Ya, jadi sebelah barat jalan. Barat jalan. Ya, di situ nanti ada gedung warna putih, ada agak tinggi, ada cerobong kuning, dan di situ jelas tertulis sekali UPTD Metrologi. Kalau malam lebih jelas lagi karena tulisannya besar sekali. Ada lampunya. Ada tulisan berlampu, Pak. Jadi ini sangat sebagai media sosialisasi pada masyarakat mana atau tempatnya. Di samping itu bisa di browsing di GPS, Google, misalnya ya di Google Map bahwa di situ titiknya. Ini sangat mudah. Kemudian mengenai biaya pelayanan, Pak. Jadi memang sesuai Perda Retribusi kita nomor 9 tahun 2016 bahwa saat ini masih dipungut biaya retribusi dan nilainya tidak mahal, sangat murah kalau ukuran sekarang, sangat murah. Ya. Dan itu biasanya kalau alat-alat tersebut mengalami penurunan kualitas itu bisa berapa lama sebenarnya? Apakah setelah ditera seminggu kemudian langsung itu terjadi jelek seperti ini misalnya seperti itu? Apakah juga terjadi? Tapi bisa jadi seperti Pak Heru tadi sampaikan ketika literan itu jatuh kemudian penyok ke dalam itu berarti. Nah, bagaimana Pak Mei? Jadi memang berkaca dari pengalaman yang sudah ada, yang sudah biasa kami lakukan. Jadi memang kalau suatu alat itu tergantung dari kualitasnya, Bapak. Kalau memang kualitasnya bagus, pada saat kita lakukan tera ulang,
akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk istilahnya tidak tepat atau keluar dari toleransi ya. Tapi itu juga ada kasus yang alatnya ini memang dari segi quality ya. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua mungkin yang produk dari negara itu itu memang sering ya, ini bicara dari pengalaman itu dia seperti kehilangan fungsinya atau keluar dari standarnya itu memang lebih pendek dari yang barang yang berkualitas. Terus yang kedua memang ini tergantung juga masalah penggunaan. Untuk suatu alat yang penggunaannya sangat berat, Pak. Sangat berat. Itu juga sering terjadi, ini bicara pengalaman, itu terjadi pergeseran. Sebagai contoh ini Bapak, ini di SPBU aja itu alatnya begitu canggih. Tapi karena intensitas penggunaannya itu kan sangat sering. Sehingga walaupun tera itu wajibnya setahun, mereka itu biasanya lebih. Jadi tidak sampai kita harus ngoyak karena mereka sudah terjadi perubahan. Nah, perubahan sini yang tidak hanya kami yang mengawasi, tapi juga dari pihak Pertamina. Sehingga perubahan-perubahan ini akan segera dilaporkan oleh konsumen sendiri. Nah, ini juga kami himbau kepada masyarakat untuk membeli produk alat ukur takar timbang yang memang secara kualitas dan sudah bertanda tera. Yang sudah bertanda tera artinya memang kalau yang sudah bertanda tera itu Pak, kan memang sudah diawali barang itu dites dulu di pusat di Bandung. Sebelum dilakukan tera itu biasanya di alat itu akan ada disebut dengan label kuning. Ada tandanya stiker kuning dan situ. Kemudian kalau biasanya yang seperti itu sudah lolos seleksi atau lolos uji dari pusat. Nah, kemudian kalau barang itu memang barang itu dipasarkan di wilayah sini, walaupun mungkin didatangkan dari luar, itu dapat kita tera. Seperti itu. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dan memperhatikan ini, karena sayang kalau sampai menemukan produk yang notabene hanya murah saja. Hanya murah saja, begitu dibuat transaksi geger sama yang beli. Itu jadi saya mohon selisihnya mungkin ya tidak terlalu banyak ya, tapi alangkah baiknya seperti itu. Ya, Pak Heru mungkin bisa, saya nggak ngerti ya, apakah dari ini Dinas Perdagangan sendiri menjual barang-barang timbangan ya, karena ini juga sudah enak kalau sudah itu, saya belinya di perdagangan otomatis sudah tidak perlu dikhawatirkan untuk validnya begitu. Jadi gini, barang-barang yang dilakukan tera untuk dijual, punya produk itu istilahnya punya standar dulu. Kalau di Indonesia istilahnya SNI, ya toh. Kalau sudah standarnya SNI baru dilakukan pengukuran teranya, ya toh, teranya. Terkait dengan kurun waktunya, ya toh, kurun waktunya. Ya tadi kalau sudah disampaikan tergantung kualitas barang. Tapi juga ditentukan juga terkait dengan cara memeliharanya juga, merawatnya ya. Bayangkan kalau ada timbangan di pasar itu kan, timbangan kodok atau apa namanya. Itu kalau yang jualan di pinggir jalan pagi, keluar nanti agak siang pulang, itu kan kalau pegang timbangan, mengembalikan timbangan di bronjong sepeda atau di mobil gundul ya. Betul. Kalau gundul itu kan naruhnya itu kan sak-sae lah, itu kan juga menimbulkan terkait dengan akurasi juga.
bruk, ada getaran. Mereka nggak sadar ya. Diambil. Setelah itu ditaruh di lantai di atas jalan aspal atau di meja. Setelah itu diangkat. Lah itu juga mempengaruhi, walaupun ukurannya berapa kan juga mempengaruhi, karena cara merawatnya tidak benar pun, cara menaruhnya juga tidak benar, juga berdampak terkait dengan akurasinya. Lah tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kita tidak harus menunggu 1 tahun. Kalau memang dirasakan, ya dirasakan, itu kok tidak cocok, itu kan apa ya, penjual atau pemilik timbangan itu kan bisa saja untuk mengajukan. Karena timbangan itu semata-mata tidak hanya konsumen, namun pemilik timbangan dalam melakukan penjualan itu kan kadang-kadang juga mungkin malah kelebihan bisa. Saya itu ngambil dagangan 50 kilo, setelah saya ecer kok tidak ketemu 50 kilo. Oh ternyata timbangannya itu sudah tidak cocok. Jadi rugi itu tidak hanya kepada konsumen, namun ke pemiliknya juga ada. Mungkin terkait dengan ukuran literan di SPBU, ya toh. Oh 1 tangki dengan ukuran sekian itu sekian ribu liter, tapi kok dijual sekian sudah tidak cocok dengan ukuran apa? Oh mungkin alat ukurnya waktu mengisikan ke tangki-tangki kendaraan atau mobil itu ternyata ukurannya lebih banyak daripada ukuran, ya itulah. Nah, hadirnya TERA ini adalah untuk melindungi yang paling utama konsumen dulu. Karena konsumen itu dianggap itu adalah masyarakat yang apa ya? Masyarakat yang sangat membutuhkan, ya toh. Setelah perlindungan pada masyarakat konsumennya, juga melindungi kepada pemiliknya atau alat ukurnya itu. Ya, nah ini mungkin saya kira juga disadari atau tidak, terkadang memang ada dari saudara kita oknum penjual ya, yang di sana memang dia tidak jujur begitu ya. Saya pernah melihat juga ketika timbangan kodok tadi yang dia harus imbang ini, terkadang ketika dalam kondisi tidak digunakan, itu di bagian yang mestinya ada ukuran on-onnya anak timbangan itu sudah dikasihkan dulu gitu ya. Terus baru dia kan nanti kalau beras sudah dimasukkan baru ini diganti. Nah ini sebenarnya sebelum digunakan semuanya harus rata semuanya kan, mestinya sebegitu. Mungkin bisa diberikan tips ya atau trik bagaimana seorang pembeli itu harus waspada ketika dia agar tidak dicurangi begitu. Meskipun tadi bagus sekali apa yang diperlihatkan di awal acara, bahwa di sana mengambil dari surat-surat Al-Quran, bahwa di sana azabnya sangat pedih tatkala kita mengurangi ukuran timbangan. Nah ini bagaimana Pak? Jadi intinya gini. Transaksi itu kan kedua-duanya itu harus sepakat dulu. Ya, akadnya ya. Sepakat dulu. Setelah sepakat tidak ada yang mencurangi atau yang tidak berlaku adil. Ya. Terkait dengan timbangan, ya mestinya ideal, kita itu bicara ideal. Ya timbangan itu kalau dalam keadaan kosong itu ya tidak ada anak timbangannya juga tidak ada ditaruh di situ, ya toh. Barang yang dibeli tidak ditaruh di situ, sehingga konsumen atau pembeli itu tahu, ternyata pada posisi yang benar. Istilahnya itu apa ya? Sudah imbang. Imbang ya Pak. Imbang. Nah, itu. Nah yang terjadi kalau dulu, sekarang kan istilahnya sudah tidak zamannya dan sudah tidak model karena takut kalau diviralkan ya. Nah kalau kadang-kadang kalau yang masih curang belum sadar terkait itu anak timbangannya ditaruh. Begitu beli beras 2 kilo, ya berasnya itu diisi dulu di tempatnya. Setelah itu baru anak timbangan 2 kiloan ditaruh di situ. Sehingga apakah sejak awal itu timbangan itu pada posisi yang pas atau tidak, konsumen kan tidak tahu, kan seperti itu. Nah itu yang bagian dari pengawasan sosialisasi itu sudah dilakukan oleh teman-teman kami. Lah kita masih punya pintu terakhir yang disampaikan Pak Mei tadi, bahwa walaupun ini sangat terbatas, pasar-pasar itu juga ada namanya pos ukur. Jadi sudah di muka sudah saya sampaikan, kalau beri bawang merah 2 kilo, mungkin pembeli atau konsumen itu dak-dikduk. Tadi caranya nimbang kok seperti itu, kok beratnya kok seperti ini, apakah benar ini 2 kilo?
masuk ke pos ukur pasar, di situ sudah disiapkan buat terbatas, ditimbang yang situ memang alatnya itu sangat apa ya? Akurat. Sangat terkontrol akurat sekali. Artinya itu kok dalam batas ambang yang memang diizinkan itu. Kalau mereka konsumen itu atau pembeli kan bisa mampir ke pos ukur ditimbang. Oh, kalau ternyata itu tidak pas, oh berarti yang nakal penjualnya. Ya toh. Lah ini bisa saja konsumen ini kalau bisa langsung juga silahkan, namanya konsumen. Mereka mau mengadu ke UPTD Metrologi juga dilayani. Saya membeli di timbangan kios nomor ini atau los nomor ini kok ukurannya tidak cocok. Teman-teman kami ini nanti yang akan melakukan edukasi, mensosialisasikan juga mentera ulang alat timbangannya itu. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu dilalui selama konsumen itu juga tertib ya. Tertib itu kalau merasa dirugikan masuk ke pos ukur ditimbang cocok belum, oh kalau cocok ya sudah kita sama-sama benarnya kan seperti itu. Ya. Meskipun ini hanya bercanda, ibu-ibu suka kalau timbangannya rugi, Pak. Baru berat badan maksudnya. Ketika dia berat badannya, wah aku ternyata lebih kecil loh gitu. Padahal tidak. Ya, baik pemirsa, masih ada waktu sekitar 5-7 menit. 0221 6793000 bagi Anda yang ingin telepon, kemudian SMS WA di 08152553000. Dan ini terkait dengan misalnya gas melon begitu ya. Kadang-kadang orang juga merasa, karena ini juga dari Dinas Perdagangan, terkadang merasa bahwa gas itu sudah digunakan, sudah habis, tapi dikocok-kocok masih ada bunyinya. Nah ini bagaimana ini Pak? Saya nggak ngerti nih Pak. Oke, saya mungkin nanti disempurnakan Pak Mei. Kalau terkait dengan alat ukur yang gas melon ini, mestinya itu lebih apa ya? Lebih kredibel ya. Karena apa? Mereka yang mengisi itu adalah stasiun SPBE yang jelas. Yang jelas di situ itu diawasi, dilakukan pengukuran, bahkan SOP-nya sangat ketat supaya mereka itu apa ya? SPBE itu juga qualified, barang yang diedarkan terkait dengan ukurannya juga tepat, itu mestinya itu saya anggap itu sebenarnya sudah valid. Ya. Nah, mungkin yang terjadi mungkin ada kenakalannya itu di level di bawahnya. Kita tidak tahu ya apakah itu, kan ada sekarang kami juga selalu melakukan penindakan. Penindakannya itu ada dua. Yang gas melon ditaruh di tabung gas yang tidak bersubsidi, atau ini juga dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi seperti itu. Itu namanya ya kasus pencurian namanya. Ya, itu ada pidananya, dan kami juga punya satgas terkait dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi kalau dari pabriknya aman saya kira. Termasuk orang beli BBM. Kalau dari SPBU pasti qualified lah. Lah kadang-kadang nanti masuk kita itu kan ada namanya pengecer kecil-kecil. Ya mungkin ke apa ya? Ketidakbenaran itu ya di level itu. Tapi dari induknya atau posnya awal itu pasti kalau gas melon itu 3 kilo ya 3 kilo, 12 kilo ya 12 kilo. Lah terjadi perbedaan ukuran, itu mestinya yang terjadi itu ada penyimpangan-penyimpangan yang di level bawahnya gitu. Ya. Termasuk ini ada Petromini apa? Pertamini. Nah, ini apakah sebenarnya juga bagian dari yang harus ditera begitu? Karena saya pernah membeli, ataukah harga di sana memang tidak persis dengan apa yang di SPBU? Bagaimana Pak Mei? Iya, Karena saya sama-sama membeli biasanya 30.000, ini penuh. Nah, ini kok enggak begitu. Padahal sama-sama harganya begitu. Bagaimana Pak Mei? Untuk yang masalah Pertamini Bapak, jadi memang Pertamini itu ini berdasarkan keputusan dari pusat, bukan alat ukur yang distandarkan oleh pemerintah. Jadi kami juga tidak memberikan pelayanan tera ulang di Pertamini.
Apakah dengan begitu kita tidak bisa atau dari perdagangan tidak merekomendasikan untuk molnupiravir ini? Hanya saja kalau memang sudah kehabisan, bagaimanapun juga kita terus vitamin ini. Ya, yang sepanjang kami tahu Bapak, memang dari pusat memang sudah ada penegasan mengenai alat itu, bahwa alat itu bukan suatu alat ukur yang distandarkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian bahwa fungsi-fungsi dari alat tersebut itu memang seperti eceran yang bermesin saja, kan? Seperti itu lah mungkin kalau bahasa karsanya. Jadi secara tegas memang pusat tidak merekomendasikan ini untuk dilakukan tera ulang. Iya, iya. Baik, sepertinya pembicaraan tentang tera ini sangat menarik dan sepertinya panjang ya, karena alat ukur untuk perdagangan ini bermacam-macam begitu ya. Termasuk juga ini ya, ketika kita masuk di sebuah kota, di sana ada jalan yang bagus, maka truk atau berat yang harus minggir dulu itu juga bagian tera dari perdagangan, bukan? Timbangannya. Jembatan timbang. Jembatan timbang, iya Iya. maksudnya jembatan timbang. Itu peneranya dari perdagangan ya, karena punya alatnya. Iya. Oh begitu ya. Dan dari Disub ya itu ya. Yang memohon. Memohon ya. Ya. Iya. Ye, mungkin dari Pak Heru ingin ditandaskan terkait dengan apa yang perlu disosialisasikan untuk masyarakat. Silakan. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan bahwa metrologi dan pengukuran itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal melakukan perlindungan terhadap konsumen. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, ini ada itu semata-mata untuk melindungi baik penjualnya maupun konsumennya. Saya mengajak dan menghimbau kepada para pelaku usaha, berdaganglah, berjualanlah yang tidak merugikan kepada konsumen atau ke pelanggan, karena apa yang kita lakukan ini akan diingat oleh penjual. Jadi saya ulangi, akan diingat oleh pembeli. Kalau kita melakukan penjualan ternyata itu tidak tepat ukurannya, lama atau dalam waktu pendek pasti mereka akan ditinggalkan oleh konsumennya. Sehingga mari pemerintah yang sudah memberi ruang untuk melakukan tera terhadap alat ukur secara ulang ini, gunakan permohonan-permohonan terhadap pelayanan dari Dinas Perdagangan yang ada di UPTD Metrologi ini untuk melakukan tera-tera supaya semuanya itu tepat ukurannya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Mei atas kehadirannya. Semoga ini akan berikan pencerahan ke masyarakat Surakarta dan sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia, karena acara ini bisa disimak dari manapun begitu. Dan terkait dengan berdagang, adanya dari metrologi ini sangat membantu, dan itu pun juga dicontohkan oleh Rasul tatkala berdagang. Di sana kejujuran itu yang paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Kota Kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di pekan depan. Dan saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.